Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sudin KPKP Jakarta Selatan hari ini mau sharing sama Bapak Ibu di rumah terkait olahan ikan. Nah, hari ini udah ada Mbak Isur di sebelah saya yang akan sharing nih sama Bapak Ibu di rumah. Nah, hari ini kita mau bikin apa ini Mbak Isur? Jadi ceritanya hari ini kita mau bikin makanan yang kekinian ceritanya. Kan ada yang suka sama chicken mentai, salmon mentai. Nah sekarang kita lagi hits ya? lagi ngehits. Jadi sekarang kita mau bikin mentai tapi bahan dasarnya adalah ikan lele. Kenapa sih Mbak pakai ikan lele ya sebenarnya ya? Nah, pasti kan semua orang warga Jakarta pasti tahu lah ya yang nama ikan lele itu bukan hal yang asing dan mudah juga didapatkannya. Nah, yang perlu ketahui sebenarnya ikan lele itu memiliki kandungan gizi yang sangat bagus. Terus dia memiliki kandungan kolesterolnya itu ternyata rendah, Mbak. Iya, jadi bagus buat bagus untuk kesehatan. perkembangan otak juga bagi anak-anak. Cuma masalahnya kalau ikan lele itu langsung digoreng, Nggak ada yang pasti nggak ada goyang, yang Mbak. makan. Anak kecil juga nggak akan bakal mau makan itu yang namanya ikan lele. Nah, sekarang syukur nih kita udah ada bareng sama Mbak Isur. Kita akan coba buat olahan ikan yang nantinya mungkin bisa menipu lah ya sedikit-sedikit sedikit dan ya. mereka pasti akan makan tuh yang nama ikan lele. Gimana nih Mbak alat dan bahan yang kita butuhkan? Jadi Ntar kita bahannya lanjut gampang aja sih ya. sebenarnya ya. Kita langsung aja ya. Jadi bahan yang kita gunakan untuk pembuatan lele mentai ini sebenarnya bahannya gampang, mudah dicari, mudah didapat. Untuk bahannya kita pakai yang jelas ya, namanya juga lele mentai. Jadi kita pakai daging ikan lele yang sudah difilet. Untuk ikan lelenya nanti kita akan tumis dengan bumbu-bumbu. Ini kita pakai lada halus atau merica halus, merica bubuk. Kita pakai kaldu, bisa kaldu jamur atau kaldu sapi atau kaldu ayam, sebenarnya tergantung selera saja. Ya. Kita pakai bawang putih. Nah, ini bawang putih sebenarnya bisa yang pakai yang siung, nanti tinggal dihaluskan. Nah, ini kita pakai bawang putihnya yang bubuk aja. Tapi sebenarnya itu nggak ada pengaruh ya Mbak? Nggak ya? ada, sebenarnya rasanya sama aja. Kita pakai gula halus, kita pakai garam, kita pakai saus tiram, terus kita pakai kecap asin dan minyak wijen. Nanti kita tumis dengan menggunakan margarin bisa atau dengan minyak yang sedikit aja. Terus Oke untuk bahan deh. yang bagian kedua, karena ini namanya lele mentai rice, kita pasti pakai rice ya Mbak. Butuh Pakai apa? nasi. Nasi. Jadi kita pakai nasi, Orang Indonesia kalau nggak pakai nasi nggak nampol. nggak lengkap. Jadi nanti nasinya ini kita campur dengan cuka. Sebenarnya diaduk. Sebenarnya cukanya itu cuka Jepang. Jadi ada rasa-rasa manis, tapi karena kalau di toko-toko kan agak susah. Jadi jangan alasan, oh nggak ada, nggak jadi bikin. Jadi ini kita bisa buat dengan campuran cuka biasa. Kita campur dengan gula pasir. Oh itu nanti teksturnya Ya, hampir hampir sama sama. ya? Jadi nanti kita campur dengan nasinya, ditambah dengan kecap asin dan serpihan dari nori. Nori ini rumput laut ya, banyak kayak dijual-jual sudah bentuknya Dan sudah juga kering punya manfaat juga sih Ya. jika dikonsumsi. buat pencernaan Iya. ya. Nah, nanti untuk bahan olesan atasnya, topping atasnya kita pakai mayones, Mbak Ai. Kita pakai mayones. Ini nanti yang akan kita campur dengan saus sambal dan saus tomat. Nanti kita campur jadi satu, baru nanti kita plating untuk sebelum kita di oven. Di Oke atasnya deh. juga untuk apa? Pemanis, untuk ada rasa gurihnya kita bisa pakai keju nih Mbak Ai, bisa keju cheddar, bisa Makin seneng dong ya anak kecil ya. Bisa pakai keju mozzarella juga, jadi kayak pizza, jadi kayak Iya. karet kayak gitu ya. Oke deh, berarti alat dan bahan yang kita butuhkan Ya. itu aja ya Mbak ya, nggak ada yang susah ya. Gampang semuanya. Oke, Kita berarti mulai kita dengan sekarang mulai proses masak. pemanasan. Oke deh, berarti kita sekarang mulai masak ya. Ya. Pertama kita ini Mbak Ai, kita Oke, panaskan, nyalain dulu ya. Nyalain. Kita tumis dengan sedikit Margarin. ya. Tapi jangan terlalu berminyak kali ya. Ya. Sampai ini Sampai meleleh. panas dulu ya. Nah, ini Oke. sudah panas, kita masukkan Lelenya. Lele, Ini Mbak Ai. sesuai selera ya Mbak jumlah lele. Iya, semakin banyak nanti toppingnya juga semakin banyak juga. Iya. Tapi jangan pelit-pelit ya Bapak Ibu di rumah kalau mau bikin olahan ikannya buat anak-anak ya. Nggak boleh ragu. Sekarang kita masukkan lada. Ada. Mungkin kalau buat anak-anak jangan terlalu banyak kali ya, karena Ntar nanti mules takutnya- lagi. Ya takutnya nggak suka.
Terus Ini ini garam. garam. Nah, ini bawang putih yang sudah dihaluskan. Wah, baunya udah mulai naik nih, Mbak. Ya. Karena dari bawang putih nanti keluar aromanya. Nah, ini kita pakai kaldu bubuk. Nah, ini kita pakai kaldu jamur. Jadi kalau yang vegetarian cocok lah. Yang mau diet. Ya. Ya, ini kepanasan. Kita masukkan saus tiramnya. Oke. Nah, ini yang bikin gurih nih, Mbak I. Saus tiramnya. Terus kita masukkan. Tapi nggak terlalu bau lele ya? Iya, jadi kalau sudah dimasak kayak gini biasanya aroma lelenya agak hilang. Jadi Oh, anak-anak gitu. suka. Tapi tidak mengurangi dari Ya. kadar ininya ya, Ya, betul. vitamin yang terdapat di dalam ikannya. Nasinya akan kita campur dengan bahan-bahan cuka dan gula. Bisa minta tolong, Mbak I? Nah, Oke. ini di Hancurin ya? ya, jangan terlalu hancur juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita buat campuran cuka dengan gula pasir. Sedikit aja gula pasirnya. Tapi di tempat terpisah dulu ya, ya, Mbak tempat ya? terpisah, nanti akan kita campur. Ini ada pengaruh nggak, Mbak, nasi yang lembek sama nasi yang agak keras? Sebenarnya bagusnya nasinya itu kayak beras Jepang gitu, Mbak I. Jadi dia yang kan agak-agak lengket ya, lengket pulen ya. ya. Atau bisa pakai juga beras dicampur dengan ketan. Jadi pas proses pemasakannya dicampur Mirip dengan banget itu sama ketan. nasi ini. Nasi yang Nasi Jepang. Ya, nasi Yang Jepang. anak-anak pada Anak-anak suka lah. ya. Oh, berarti kuncinya itu sebenarnya nasi sama ketan ya, Ya. yang membuat dia lebih Jadi lengket, lengket, gitu. legit. Nah, Oh, gitu. Nah, kita campurkan cuka sedikit saja karena cuma menimbulkan aroma agak asem ke kita. Nasinya ya. Ya. Nah, ini kita campurkan dengan gula pasir sedikit. Oh ya, tadi belum dikasih gula pasir, Mbak. Di sini ya? Sedikit, ya. Oke. Nah, ini kita buat campur. Ini tanda masak ikan gimana nih, Mbak? Nanti airnya Airnya sudah udah surut. kurang Iya, ya? ikannya juga kan gampang mateng ikan lelenya. Oh, itu diaduk-aduk aja. Ini diaduk-aduk untuk cuka. aja. Kita bisa campur langsung dengan kecap asinnya di sini aja supaya tercampurnya rata. Jadi supaya nanti nasinya ada rasa-rasa asin ya, jadi nggak hambar. Iya, benar-benar. Masa ikannya doang ya di Ya, atas? nanti Sering kali begitu. rice box kan gitu ya? Iya, Nasi biasa di atasnya ada lauk. nanti toppingnya habis, Susah, nasinya nggak habis. nggak habis. Nah, ini kita tinggal campur sampai rata, Mbak. Coba diaduk sampai rata. Nah, bisa minta tolong dicampur. Nah, ini supaya lebih lega. Berarti nih ya nasinya itu udah langsung kayak nasi goreng sebenarnya. Sebenarnya tinggal digoreng, Diaduk-aduk gitu iya. ya. Nah, ini sudah cukup. Nah, ini kita lihat tumisan kita. Nah, ini sudah mulai surut Matang. airnya. Jadi nanti kita maksudnya ini supaya matang semua. Jadi proses pengovenan itu lebih cepat. Jadi bahan-bahan nggak semua butuh sudah waktu matang. Ya, lama. jadi kita sudah pastikan kalau bahan-bahan yang kita masak itu sudah terlebih dahulu sudah matang. Nah, Dan ini step by stepnya ini nggak ribet gitu ya, Mbak ya? enggak gampang. Jadi nggak ada Ibu-ibu alasan nggak ada deh. alasan ya. Jadi kalau misalnya adik-adik pun di rumah yang pada nontonin video ini, tuntut tuh sama orang tuanya suruh bikinin. Atau bikin sendiri, Gampang coba. banget. Atau coba bikin sendiri ya di rumah. Tapi tetap ya kalau anak kecil harus Ya. didampingi sama orang yang dewasa. sekarang kan yang rice box kayak gini gitu kan lagi Hits musim ya, lagi viral, Iyalah. lagi ngetren, jadinya nggak usah capek-capek Tapi nggak harus beli nggak harus gitu ya. beli. Ternyata di rumah juga bisa Ya, bikin. kita bisa bikin sendiri. Nah, ini lelenya sudah Matang. mateng karena memang asalnya dari fillet ya, jadinya cepat matang. Cepat. Ini lelenya sudah matang, jadi kompor kita matikan, langsung kita sisihkan ke Sisihkan ya. piring sendiri aja. Iya ya, kering juga ya. Iya,
Jadi nanti Udah ini jelas matengnya. untuk topping di atasnya. Jadi kita pastikan bahan-bahan yang sudah kita pakai sudah matang semua. Oke. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan topping di atas mentai kita. Nah, tahap berikutnya kita mau bikin mayonaise yang baik. Oke, Mbak. Nah, nih mayonaise-nya, jadi campurannya kita pakai mayonaise yang biasa banyak dijual di toko-toko, iya. Nah, ini kita tuang, boleh dibantu Mbak ini diaduk. Nah, ini cukup. Sebenarnya kalau untuk banyaknya tergantung selera. Kalau suka pedas kita bisa tambahkan saus sambalnya lebih banyak. Tapi kalau nggak suka pedas bisa kita pakai sedikit saja. Nah, ini kita pakai, tinggal kita campur. Ini saus tomatnya. Ini berarti diaduk ya, Mbak? Ya, diaduk aja. Diaduk sampai rata. Oke. Ya. Cuma ini aja nih, Mbak. Bahan untuk mayonya kita campur jadi satu. Nah, kita tambahkan sedikit minyak wijen supaya lebih harum lagi. Sedikit aja. Nah, Oke. sedikit. Dan kita tambahkan sedikit cuka supaya aromanya lebih kuat lagi. Lebih bangun Ya. bau lagi ya, Mbak. Sedikit aja. Tapi ini sebenarnya selera juga ya, Mbak? Ya, selera. Kalau ada yang lebih suka asamnya bisa ditambahkan cukanya. Kalau ada yang suka pedas tinggal ditambahkan saus sambalnya. Nah, ini sudah jadi untuk mayonya. Sekarang kita tinggal tata di aluminium foilnya. Jadi tahapannya kita masukkan dulu nih Mbak Ai nasinya. Nasi. Ya. Yang tadi udah kita aduk. Ya, nasinya kita masukkan, kita tata rapi di dalam cupnya. Kita bisa pakai aluminium foil atau kita bisa pakai yang kaca yang bisa tahan panas tahan untuk oven lah ya. Ya, untuk dipanggang. Nah, ini kita. Jadi nggak harus memaksakan Iya. nih untuk di rumah menggunakan ini. Ya. Tapi ya Mbak ya, dengan kemasan yang cakep kayak gini sebenarnya ini bisa jadi peluang usaha nggak sih? Bisa banget. Jadi Wah. nanti ini kan lagi ngetren nih Mbak Ai. Jadi buat bapak-bapak ibu-ibu yang mau punya usaha tambahan atau baru mau punya usaha, bisa juga ini dijadikan alternatif usaha ya. Iyalah. Karena lagi ngetren nih, banyak yang cari Dan mentai. dia bisa menggunakan jenis ikan macam-macam. Ya, apa aja. Nah, ini setelah kita tata, kita buat lagi. Ini bisa jadi berapa porsi ya? Lumayan Nggak sih butuh ya. banyak tapi nilainya dapat gitu Ya. ya, Mbak ya. Nggak ribet gitu. Iya benar. Jadi nggak harus mengeluarkan omset yang besar gitu. Sebenarnya ini dari rumahan juga bisa menimbulkan Iya. UKM ya untuk Iya. orang di rumah-rumah. Terima pesanan, pasti banyak yang mau. Nah, ini setelah kita tata, Selanjutnya topping ini ya. kita masukkan dulu Nori. Oh norinya. iya, itu yang Oh, dilupakan. sebentar. Ini baru kita masukkan lele. lelenya. Tapi diam-diam ya. Ya. Kan pada nggak tahu itu lele. Oh iya. Jadi anak-anak bakalan suka. Nah, peternak lele banyak ya Mbak Ai di Jakarta Iya, Selatan. bisa kita jadi manfaatkan. bisa kerja Nggak sama. susah juga buat carinya. Ya. Wanginya sama kayak ikan yang lain ya Mbak Ai? Iya. Malah ini tertipu sudah. Nggak tahu kalau misalnya ini adalah ikan lele. Iya. Karena posisinya juga dia udah diolah seperti ini kan ya Mbak ya. Iya. Ini Oke. sudah rapi. Jangan pelit-pelit ya masukin dagingnya. Nah, setelah ini baru kita masukkan sausnya.
Inilah yang menyatakan dia adalah mentai. Ini. Dan mayones ini nih memang menimbulkan Nafsu nafsu makan. makan ya, buat apalagi Iya. anak-anak kan suka. Senang mayo. Semua makanan pakai mayo sekarang. Jadi kalau yang pengen jadiin ini peluang usaha juga targetnya udah jelas banget nih Iya. buat anak-anak. Orang dewasa ya doyan, Kak. Iya. Jadi nggak sempit lah, peluang usaha ini bisa untuk segala kalangan Ya. sebenarnya. Bisa buat buka online, Baik. Iya benar. Terima benar. PO. Iya. Order. Ya. Mbak Isur mau order buka PO juga Boleh, berarti. boleh. Nah, ini Oke sudah deh, rapi. nah ini tampilannya yang udah jadi. Nah, Setelah atasnya ini- nanti kita parut iya. keju supaya lebih sip lagi. Cantiknya ya. Ya. Ya, jadi ini pemberian keju di bagian atasnya untuk mempercantik ya, Mbak ya. Ya, sekaligus untuk menambah rasa. Gitu. Jadi- ini nggak bakal asin banget gitu, Mbak. Enggak. Soalnya tadi kan kita sudah menggunakan penambahan kecap asin juga, mayo juga, itu nggak masalah Enggak, kan tadi sesuai dengan ya. Secukupnya aja rasanya. soalnya. Ya. Nah, ini untuk menambah rasa gurih ini cukup. Kita ratakan sedikit. Setelah itu, Kita tabur norinya. oh tetap ada nori di bagian permukaan. Ya, supaya lebih cantik lagi. Ini norinya kalau bisa kita jadiin serpihan-serpihan seperti ini. Oh. Malah kalau lebih cantik mungkin ada yang dicacah-cacah gitu ya. Iya, digunting diiris-iris. digunting-gunting aja, digunting Gunting-gunting tipis-tipis. Jadi biar merata. Ya. Karena kan rasa nori juga gurih. Iya benar. Dan jangan lupa sama vitamin yang terdapat dalam rumput Iya. laut itu bermanfaat juga buat semua lah, bukan hanya anak-anak. Nah, ini cukup, langsung kita masukkan ke dalam oven. Sebenarnya nggak di oven juga nggak apa-apa, Mbak Ai, karena ini kan bahan-bahannya sudah matang. Iya. Kita bisa pakai api yang ditembak itu saja. Oh, Kita oven. berarti nggak perlu lama ya Mbak ya Nggak. ovennya? Enggak. Sebentar aja, 10 menit dengan suhu 100 sampai 200 derajat juga cukup. Nah, udah selesai nih kita bikin olahan mentainya dan sudah dimasukkan ke dalam oven. Sambil nunggu ini kita bisa ke olahan selanjutnya ya Mbak Isur Ya, ya? kita masuk ke menu yang kedua, rolade ikan lele Ikan nih, Mbak lele Ai. lagi. Ya, pokoknya semua hari ini serba olahan ikan lele. Lele. Nah, bahan-bahannya susah nggak tuh Mbak? Bahannya sih gampang semuanya, pokoknya gampang didapat. Dari mulai lele mentai sampai rolade pokoknya bahannya gampang. Nggak ada Apa alasan aja untuk nih? susah nyarinya, ya. Gak pakai alasan. Nggak ada alasan. Bahannya Jadi bahannya sama kayak tadi, kita pakai lele yang filet udah ikan filet lele, ya. ya. Nanti kita akan giling menggunakan food processor. Terus campurannya bumbunya kita pakai lada, merica halus kayak gini. Terus kita pakai bawang putih, bisa yang halus, bisa yang siung juga. Kita pakai garam, gula sedikit untuk menambah cita rasanya, dan kita pakai kaldu bubuk sedikit. Oke. Nah, campurannya kita pakai tepung sagu, tapioka itu sama aja. Banyak dijual di warung-warung. Iya. Nanti kita pakai bawang bombay. Terus campurannya kita pakai sayuran. Jadi supaya menambah cantik lagi roladenya sekaligus menambah vitaminnya. Jadi kita pakai wortel, kita pakai daun bawang, nanti seledri yang semuanya nanti kita rajang halus. Terus kita pakai putih telur. Putihnya aja. Putihnya aja sebagai pengikatnya. Nah, mungkin kita langsung aja ya, Mbak Ai. Nanti kita mulai kita giling. Ayo Ikan- kita berarti sekarang masuk ke sesi pengolahannya. Kita ke proses masaknya. Yang pertama itu Kita giling daging ikan lelenya. menggunakan food Food processor ya. Tapi biar nggak kalau nyusahin. kalau seandainya nggak ada food processor, bisa pakai blender tapi yang bagian kecilnya. Oh, jadi yang blender bumbu. kepala doang ya, bumbu ya. Jadi tanpa menggunakan air. Oh gitu. Nah, memang kita pakai sedikit air es karena untuk mengikat proteinnya. Oh gitu. Jadi kuncinya di esnya Air ya Mbak ya? es, ya. Ini kita giling. Dan ikan lele ini gampang halus.
Jadi ini kita kasih sedikit Air dingin. air nih, dikit Kalau aja. nggak ada misalnya menggunakan es juga boleh ya? Ya, Es yang batu, bongkahan ya, ya. bongkahan. Tapi sedikit aja. Terus setelah butuh waktu nggak Mbak kita bisa tahu kalau misalnya ikatan dari dia udah mengikat itu Jadi kelihatan butuh waktu? lengket. Oh lengket. Ya. Dengan adanya air es tadi. Ya, dengan adanya air es nanti kita tambahkan garam juga, itu akan semakin membuat daging Gel ikannya strength-nya jadi ya. jelly. Selanjutnya Nah, ini daging ikannya sudah halus, kita masukkan garam. Sebenarnya ukuran garam juga satu selera ya Mbak Iya. tapi jangan banyak-banyak Ya, ya, nanti kolesterol. nanti keasinan. Nah, kita masukkan lada. Ini juga bisa ditakar ya. Kalau misalnya buat anak-anak jangan banyak-banyak ladanya. Mules. Cukup 1 sendok teh aja. Ya. Kemudian ini bawang ya Mbak ya. putih, ya. Bawang. Oh ya, bawang bombaynya belum dirajang. Oh iya. Dan ini sudah ada yang sudah dirajang. Nah, ini bawang bombaynya kita rajang, nanti kita masukkan sekalian. Berarti kalau di menu rolada ini keseluruhan itu Masukkan saja ke Diolah ya, food Mbak ya? processor, iya. di food processor. Kalau seandainya nggak muat di dalam food processornya, boleh satu persatu. satu-satu. Yang penting dia tercampur aja itu sudah Ya, cukup ya, Bu? ya cukup. Nah, untuk 500 gram ikan lele kita bisa pakai putih telurnya 2. Untuk sagunya kita pakai 75 gram aja. Tapi kalau seandainya nggak punya timbangan, bisa 7 sendok makan aja. Oh gitu. Nah, ini kan kelihatan sudah membentuk jelly. Dan dia saling terikat gitu Ya, ya. saling terikat. Oh ya, untuk supaya lebih gurihnya lagi kita pakai Gula. gula. Dan kaldu ya. sedikit aja untuk menambah cita rasa aja. Nah, terus kita masukkan sagunya. Langsung aja kita aduk di dalam. Paling tidak takarannya 7 sendok ya. Ya. 75 gram. 75 gram. Nah, ini Kemudian pakai telurnya ya Mbak ya. Ya. Hanya putihnya aja. Putihnya saja. Itu sebenarnya ada pengaruh nggak sih Mbak? Kenapa kita Pakai nggak putihnya pakai aja. kuningnya juga? Kalau kuningnya kalau digoreng terkadang berbusa. Oh gitu. Nah, kalau yang fungsinya untuk sebagai pengikat itu kan putihnya. Putih, Makanya ya. putihnya itu suka kita pakai buat lem. Iya, Kalau kita benar-benar. bikin risol, kadang kita pakai putih Jadi telurnya untuk aja fungsinya untuk ngelemnya ya. lem, iya. Kayak ini kita gunain putih, Ya, putihnya aja. Dan untuk olahan ini bisa dengan 2 butir telur ya. Ya. Untuk 500 gram, untuk 500 gram daging ikan lele itu 2 butir telur aja. Oh gitu. Berarti nggak selalu frozen ya rolada sekarang Iya, ya? iya. Ini kita. Nah, Sebenarnya nggak susah ya Mbak. nggak ada yang susah sama sekali. Nah, nanti kita tinggal masukkan daun bawang seledri sama wortelnya aja, baru nanti kita dadar telur untuk pembungkus luarnya. Berarti ntar wortel juga harus kita Iya, cacah-cacah wortelnya ya? dicacah. Ini udah yang terakhir Ya, dimasukkan ya. ini proses terakhir. Nih kita tinggal. Sebenarnya bagi pemula juga ini peluang usaha yang nggak Iya. ribet sebenarnya. Dan ini nggak sulit sama sekali. Iya. Buat ibu-ibu yang di rumah aja daripada bingung cari usaha sekarang apa gitu kan. Iya. Bisa ini jadi sambilan meski pas lagi anak lagi istirahat, ibunya nggak lagi sibuk, bisa dong bikin ini. Dan ini juga bisa di frozen ya Mbak ya. Iya, Bikin bisa. dalam jumlah besar, nanti tinggal disimpan di freezer. Buat saya yang malas masak juga sebenarnya ini juga Mudah. sasaran sebenarnya. Nyari orang pasti kan butuh kan order tuh yang frozen food sekarang ini Mbak. Ya, betul. Kemudahannya itu karena tinggal goreng, tinggal masak. Ibu-ibu gitu zaman aja. now banyak belanja
online, Mbak Ai. Jadi Iya, ini bisa jadi peluang usaha. Oh, tidak harus di food processor lagi ya? Nggak usah. Biar apa tekstur dari wortel masih ada ya, masih Mbak ya? bagus. Kalau ikut kita giling nanti Hancur. hancur. Jadi kita campur biasa aja. Oke. Ini kita bisa angkat supaya lebih mudah. Nah, ini kita masukkan Tanpa menggunakan lagi mesinnya ya. Ya. Dan ini juga buat anak-anak yang malas makan sayur Ya, sebenarnya juga bisa ya. diakalin. Diakalin. Ya. Nah, ini daun bawangnya sudah kita masukkan. Langsung diaduk juga. Atau bisa kita keluarkan dulu, ditaruh di baskom, ngaduknya justru Di lebih baskom enak. ya. Nah, ini sambil nunggu, ini kita sisihkan. Nah, kita ceritanya mau bikin lapisan Kulit. luar kulitnya. Oke deh, berarti selanjutnya kita bisa lanjut membuat olahan dadar telurnya ya. Ya. Oke deh. Nah, ini Ini bahannya persiapannya. cuma telur. Nanti kita campur dengan sagu sedikit. Tetap harus ada sagu. Iya. Telurnya berapa ini, Mbak? Kita pakai 5 juga cukup. 5 cukup. Iya. Kalau lada memang harus Ya, menggunakan telur dadar. Telur dadar. Ya, telur yang didadar. Justru memang di situ. Poinnya di situ ya. Jadi kalau misalnya menggunakan yang lain nanti kita Namanya ganti. Beda. Oke deh, berarti ini tadi 5 butir telur kita kocok dulu Ya. buat bikin kulitnya ya, Mbak ya. Ya. Nah, ini kita panaskan. Mama pilih wajan yang Anti lengket kalau Anti bisa. lengket Jadi ya. kita nggak repot, dan kalau bisa yang datar. datar karena dia Ya. memang targetnya buat kulit ya, Mbak ya. Iya, buat Memang kulit. tipis. Tuh. Gitu. Nah, tadi campuran telurnya kita kasih sedikit aja tepung sagu, nggak usah banyak-banyak, 1 sendok aja. Berarti ini nggak perlu banyak-banyak ya, nggak Ya. semua langsung dituang ya, Mbak ya. Ya, kita buat yang tipis sekali. Wah, butuh skill berarti. Tengah nanti bolong-bolong berpengaruh nggak tuh, Mbak? Ada bagian yang nggak ketutup. Sebenarnya sih pengaruh ya, tapi Usahain ya nggak rata ya terlalu berarti inilah ya. yang usahain rata. Balik, tetap dibalik ya. Iya. Nggak boleh, nggak usah dibalik. Kalau bisa dibalik. Biar matang seluruhnya ya, Mbak ya. Tapi ngaruh nggak sih, Mbak? Kan sebenarnya kalau misalnya kita bikin kulit kayak gini kan, meskipun bawah nggak dibalik itu kan atasnya sebenarnya udah agak-agak Iya. kering gitu, Mbak. Kalau Biar- misalnya takut biar gitu. rata aja. Oh gitu. Ya, ini sebenarnya sudah. Oke deh. Langsung taruh di tempat untuk membentuknya ya. Ya. Berarti ini kuncinya rolade ya, Mbak ya, memang dadar telurnya. Itu boleh dimatikan. Udah matikan aja ya. Nah, langsung aja ini nanti ditaruh di sini. Kita ratakan. Tapi kita perlu teknik nggak sih, Mbak, kalau membuat gulungannya itu? Jadi harus padat sebenarnya. Oh, dari olahannya sebenarnya ya? Jadi kita begitu gulungnya harus dipadatkan. Nah, kalau dilihat dari proses pengolahan nih, buat Bapak Ibu di rumah ini nggak ada yang susah sebenarnya. Dan memang peluang usahanya itu menjanjikan ya, Mbak ya? Ya. Dengan adanya frozen, terus nanti seperti yang Mbak Isur sampaikan tadi, ada juga yang dijual dalam posisi ready to eat, yang lagi tren lah untuk saat ini, dimana orang di rumah aja itu sebenarnya bosen sama makanan yang itu aja. Kalau misalnya kita kasih inovasi, pasti kan bisa jadi peluang usaha dan memberikan minat yang baru lah buat masyarakat di wilayah Jakarta. Nah, ini kita ratakan aja. Oh, dia memang merata keseluruhan gitu ya, Mbak? Iya. Nah, nanti kita gulung dengan Aluminium foil. Kan. Dan kalau udah dibungkus dengan aluminium foil ini kan sebenarnya lebih awet ya, Mbak ya? Iya. Lebih bisa untuk tahan lama. Nah, ini kita padatkan. Oke. Ini bagian untuk dibungkus. Iya.
Oh, saat membungkus pun juga tetap kita Padatin. usahakan untuk madatin ya Mbak ya. Oke. Nah itu tadi Kukusannya ya? kukusannya sudah kita panaskan. Ini nyalain lagi. Nah ini dinyalakan lagi. Nah tuh Masih berasap sih Mbak. masih berasap. Udah bisa dikukus berarti. Nah ini kita kukus sampai matang. Kira-kira ya sekitar 20 menitan lah. Oke deh. Yang penting kita padatkan. Sip. Oke deh, rolade udah aman nih Ya, Mbak. aman. Udah kita kukus, kita tinggal tunggu 20 Ya. menit lagi ya. Ya. Nah, sekarang tuh mentai juga kayak tadi udah mateng nih. Mentai sudah mateng. Udah bisa kita ambil ya. Langsung kita ambil. Nah, Oke, udah keolah. langsung kita plating aja. Waduh. Udah ini ya. Ya, kita kasih hiasan sedikit supaya lebih Menarik. cantik. Tapi sebenarnya kalau misalnya makan mentai enaknya dikasih apa ini? Ditambah saus lagi juga Saus enak, lagi tapi ya? dia sudah ada mayonaise-nya. Cuma kadang-kadang masih ada yang suka nambahin Tambah saus lagi lagi. ya, Tapi tambahan. sebenarnya Udah dengan cukup ini seperti ya? Cukup. Bisa Berarti, tinggal langsung disantap. Ini hanya sebagai pemanis ya. Ya. Kirain tuh tadi jadi lalapan. Oh enggak. Enggak. Oke deh. Nah, ini cocok buat dikonsumsi di rumah atau bisa juga untuk jadi peluang usaha Usaha. buat Ini kita tabur sedikit dijual. noriknya. Oke deh. Jadi mentai kita. Ini olahan yang pertama. Nah ini olahan yang pertama, mentai kita sudah jadi, siap untuk disantap. Juga bagus untuk peluang usaha. Lele mentai tadi udah selesai ya Mbak ya. Udah. Nah, sekarang setelah 20 menit kita menunggu berarti Bisa rolade kita udah lihat. matang. Iya, sudah Oke matang. deh, coba kita lihat ya. Nah ini langsung kita angkat saja. Udah bisa ya, berarti ini kompornya udah bisa dimatikan. Ya. Nanti aluminium foilnya kita buka, kita biarkan dingin, baru kita potong-potong. Oh gitu. Jadi kondisi lagi panas jangan dulu ya? Iya, karena nanti waktu dipotong bisa pecah. Nah, potong. Potong ya. Ini yang udah dingin ya teman-teman. Wah, padat ya. Padat. Nah, ini langsung kita bisa Plating. Plating. Ini cocoknya pakai saus ya Mbak ya? iya, pakai saus. Nah, ya, kita plating. Kita langsung susun. Nah, ini kan kalau ada wortelnya jadi lebih cantik, Mbak. Iya. Kalau misalnya itu malah jadi kayak bakso biasa gitu Pucat, aja ya Mbak, ya. iya. Pucat aja Iya. gitu, nggak ada warna. Ya, betul. Tapi kalau kayak gini kan pasti jadi ada ketertarikan gitu ya Mbak ya Iya. untuk memakannya. Kita susun. Susun seperti ini. Nah, kita Beri hiasan. Ya, beri hiasan sedikit supaya lebih cantik. Ini nggak boleh tertinggal ya Iya, untuk menambah biar menarik, baik. menarik. Oke. Udah cakep.
Mungkin kalau yang pengen pakai saus bisa disandingkan dengan Iya. saus juga. Saus, tapi sebenarnya Dengan langsung ini aja sebenarnya Sudah udah cukup. cukup, cita rasanya udah Iya. komplit ya Mbak ya. Nah, ini yang belum Potong. dipotong. Oke. Nah, udah ini jadi. rolade ikan lele kita sudah jadi, siap untuk disantap dan bisa dijadikan peluang usaha untuk Bapak Ibu. Baiklah, setelah mengikuti pelatihan hari ini dengan sharing dari Mbak Isur terkait pembuatan lele mentai rice dan rolade, semoga ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu di rumah masing-masing, bisa untuk jadi konsumsi keluarga, untuk meningkatkan konsumsi konsumsi ikan keluarga, dan kemudian bisa juga ini jadi peluang usaha yang kekinian sebenarnya. Ya Mbak Isur? Ya, betul sekali. Jadi memang ini lagi trending sekarang, Iya. jadi bisa dijadikan peluang usaha untuk Bapak dan Ibu. Oke, sekian dari kami, Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian Jakarta Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.